Shalom semua. Saya buka dulu ya. Setelah 6 bulan kayak saya baru balik lagi ke sini. Saya kaget tadi tiba-tiba ini anak muda pojok nih. Saya ketemu Ajuk itu kayaknya di Singkawang tahun kemarin ya sama Om ya. Di hotel tuh ya kita lagi ada acara. Perasaan saya udah tua sekali ya. Tiba-tiba dia sudah punya bayi loh. Saya lihat Jokev juga kayak kemarin masih main-main sama saya, sekarang dia main-main sama anjingnya. Jadi saya sama anjingnya itu agak, enggak. Artinya kita tuh waktu itu berjalan ke depan dan tanpa kita sadari, kita itu ngikut waktu itu, oh iya ya waktu berjalan terus. Kalau tadi Gembala bilang ke saya tadi pagi bahwa umur itu sebenarnya nggak kelihatan, yang kelihatan tuh wajah kita. Jadi tadi kira-kira ngomong apa ya? Saya sudah Nyak ya ngomong sama istri saya sudah lakcap berapa ya Nak ya? Lakcap lebih ya pokoknya Nyak ya. Jadi saya nggak enak sebenarnya ngomong umur. Babe bilang umur itu nggak kelihatan, yang kelihatan tuh wajah katanya. Berarti saya tiap hari itu melihat wajah saya itu, ternyata saya itu semakin tua ya ternyata ya. Aduh, terus dihitung-hitung tadi itu sudah 22 tahun loh, ternyata saya bersama gereja ini. Nah, kok semua pada tegang, menyadari ketuaannya ya? Enggak, ini berapa bulan yang lalu sebenarnya ini jadwalnya sering ke cancel karena ya sebenarnya bukan masalah kesibukan karena jadwalnya itu kebentur gitu. Jadi harusnya saya itu di bulan kemarin jadi menjadi pembicara di sini, ternyata akhirnya ya Tuhan izinkan hari ini di situ. Nah terkait dengan apa yang kita akan sharingkan pada pagi hari ini, kita berbicara tentang bagaimana kita menjalankan fungsi kita dan peran kita di dalam keluarga. Nanti kita akan bedah satu persatu bagaimana seorang ayah, bagaimana seorang ibu, bagaimana seorang anak. Seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan ya. Nggak ada bias, jadi cuma laki-laki perempuan ya. Saya disclaimer dulu. Bahwa gender itu cuma ada 2, ya. Laki-laki dan yang jawab cuma depan doang. Yang lain nggak setuju? Laki-laki dan perempuan, oke. Sepakat ya? Oke. Saya buka dulu, supaya kita semua di dalam sukacita Tuhan, kita buka di Filipi 4 ayat 4 sampai ke 5. Silakan dibukakan. Kayaknya bahannya sudah dikasih ya kemarin ya. Ke Reda sudah dikasih belum ya ke atas ya. Halo, sudah? Sudah ya? Oke, saya bacakan aja. Oke, ya kita baca sama-sama ya. Filipi 4 ayat 4 sampai ke 5. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Oke. Ini kita ayat pembuka ini supaya kita mengerti awalnya nanti akhirnya bagaimana. Supaya hati kita ini bersukacita. Tapi saya coba akan bedah sedikit tentang ayat ini di dalam bahasa Inggrisnya. Di Filipi 4 ayat 4 sampai 5, rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Let your gentleness be evident to all. The Lord is near. Artinya gini, bersukacitalah dalam Tuhan selalu.
Saya mengatakan lagi bersukacitalah, tapi ini ada satu terjemahan di sini. Let your gentleness be evident at all. Artinya gini loh. Gentleness itu tentang keseimbangan hati. Gentleness itu nggak ada orang namanya gentleman itu seorang yang kasar atau orang yang kemayu. Nggak ada. Jadi gentleness itu adalah orang yang seimbang. Jadi artinya gini, biarlah keseimbangan hatimu itu menjadi evident atau bukti dari segala sesuatu. Saya terangkan keseimbangan hati itu seperti ini. Ketika Anda dihadapkan ke sebuah masalah, Anda tidak merasa Anda sebagai victim atau sebagai korban. Tetapi pada waktu kita diberikan berkat, kita tidak menjadi sombong di situ. That mean of gentleness. Jadi artinya itulah gentle. Itulah kalau ada terjemahan lain moderation of heart. Artinya hati yang moderate, hati yang seimbang. Kenapa ayat ini menjadi satu ayat pembuka? Nah ini. Jadi gini, kisah pertama kali di Kejadian 1, kita selalu dibuka bahwa Allah menciptakan keluarga itu menjadi salah satu pewaris untuk mengatur bumi, untuk menjadi penguasa dan beranak cucu di situ. Problematikanya, pada waktu penciptaan itu, manusia akhirnya tergiring dalam satu dosa. Dosa itu sebenarnya sangat fatal. Sederhana tapi sangat fatal. Kalau kita baca di Kejadian 3 ayat 1, di situ ada satu sosok orang ketiga atau pribadi yang ketiga itu bernama ular. Ular adalah sosok yang paling cerdik dari semua binatang-binatang. Kemungkinan besar dia adalah sosok yang sering sebelum Hawa ada, itu adalah sosok yang sering mungkin bersama-sama dengan Adam. Saya suka anjing, tapi sekarang nggak punya anjing karena tempat ya. Kami tinggal di apartemen yang nggak terlalu besar di Jakarta, jadi nggak bisa pelihara apa-apa. Tapi saya sering lihat si Joe itu sering dia punya golden retriever itu dia ajak jalan-jalan kemana-mana itu sangat sangat mengasihkan kita lihat antara hubungan antara anjing dan pemiliknya itu bondingnya tuh ada. Nah, ular sendiri mungkin sebelum saya mengandai-andaikan bahwa ular kemungkinan besar sebelum Hawa ada, dia mungkin adalah satu binatang yang cukup dekat dengan Adam karena dia binatang paling cerdik. Nggak mungkin Adam bergaul dengan binatang-binatang yang dalam tanda kutip yang nggak pinter. Kan bisa anjing pinter ya, Jo, bisa diajak mungkin salaman atau apa-apa. Nah, tapi karena itulah ada satu sosok yang diciptakan kembali dari dirinya adalah Hawa, muncullah dalam tanda kutip persaingan. Tadi gembala bilang kan, persaingan itu buruk loh, itu menghancurkan. Dia melihat satu bukti bahwa keberadaannya tuh nggak seimbang dengan adanya Hawa di situ. Akhirnya dari hati yang tidak benar itu satu penyusupan masuk. Lucifer jatuh itu karena persaingan, karena dia tidak terima dengan keadaannya. Sebuah keluarga bila disatukan itu sebenarnya membuka semua pintu berkat. Jadi kalau misalnya diberkatin itu semua itu terbuka sebenarnya. Permasalahannya kenapa menjadi satu masalah dalam keluarga, kenapa terjadi persengketaan, bahkan jelek sekali itu di ujung perselingkuhan atau perceraian bahkan yang buruk seperti itu. Karena apa? Satu, dia tidak menyadari keberadaannya dia dan tidak ada ucapan syukur dalam dirinya. Dan akhirnya apa? Hawa jatuh dalam dosa, Adam jatuh dalam dosa, keluarga ini berantakan. Setelah itu mereka menurunkan Kain dan Habil setelah keluar dari keluar dari Firdaus. Kain dan Habil
Ingat itu, di situ persaingan antara saudara. Ngeri ya, saudara kandung itu bersaing segitu ketatnya sampai bunuh-bunuhan. Yang satu merasa bahwa dia memberi persembahan yang benar, yang satu memberi persembahan yang benar, tapi muncul iri hati lagi. Persaingan lagi sampai adanya pembunuhan di situ. Ini terjadi loh di dalam kehidupan kita, bahkan di dalam keluarga kita seperti itu. Nah, mengapa Adam dengan mudahnya dia jatuh dalam dosa yang berat itu, dan Hawa juga jatuh dalam dosa itu. Adam itu kan pertama kali dikasih perintah sama Tuhan, beranak cuculah, dan Hawa itu beranak cuculah, berkembang biak di bumi, kemudian kuasailah bumi. Artinya dia itu dikasih visi dan dikasih misi oleh Tuhan. Dalam keluarga itu harus ada visi dan misinya. Problemnya, mereka berdua lalai terhadap fungsi dan perannya masing-masing. Adam sebagai pelindung, dia lupa bahwa Hawa seharusnya dia take over pada waktu si ular itu mencoba mempengaruhi istrinya. Hawa lupa akan fungsinya atau perannya sebagai istri, sebagai penolong yang seharusnya dia tidak menarik ke bawah suaminya dalam dosa. Semua lalai akan peran dan fungsinya masing-masing. Kok Sumadi ada? Enggak ada ya? Oh di bawah. Kok Sumadi? Oh sore ya? Oke. Saya udah izin sama dia, cerita nih lucu nih. Jadi sebelum ketemu kamu Ju di Singkawang, kami itu naik mobil berempat. Jadi saya, Sumadi, Ahyan, terus mama mertuanya, jadi mamanya Santi. Di mamanya Santi nanti berhenti di Pinyu. Kami ada acara di gereja di Singkawang, di tempatnya Sungai Yordan Singkawang, tempatnya Koh Rudi di sana. Nah, saya itu agak kurang pas dengan mobil yang ada strobo. Ini bukan untuk petugas ya, kalau petugas memang ada ya. Tetapi rakyat sipil yang ada strobonya. Tahu ya, strobo yang warna biru itu, bung 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 bung, yang sering dipakai ya di mobil. Kalau di Jakarta itu sering banget tuh. Di tol orang pakai strobo supaya dia bisa lewat dengan, nah seperti itu. Itu mengesalkan buat kita. Nah, saya karena dia sahabat saya bilang, kamu tuh pasang strobo itu buat apa sih bro? Sama ketawa-ketawa kita berdua. Ya ini supaya kita itu lancar sebenarnya. Sebenarnya sangat simpel sih berpikirnya dia. Karena dia juga pernah bicara dengan saya gini, saya itu pernah pada waktu ada acara kepolisian di daerah PLKI atau mana, itu polisi-polisi lagi istirahat. Terus saya itu pakai strobo, saya lewat, itu polisi-polisi pada berdiri dan kasih hormat semua. Waduh, bilang, wah saya seneng dengan itu kan, dia bilang. Nah, terus saya bilang gini. Ini kita pergi berempat ke Singkawang, ya. Ini saya disclaimer dulu ya, Bapak Ibu, disclaimer dulu. Saya bukan bicara ras atau saya mendiskriminasikan satu suku, enggak. Ini disclaimer dulu, enggak. Jadi pada waktu saya bilang ke dia, kamu pakai strobo buat apa? Ya biar kita lancar. Ini di jalan di Jakarta seringkali ada cegatan, mobil itu dicegat sama petugas. Terus dicek kamu tuh anggota atau enggak. Kalau pakai strobo itu. Ternyata kalau bawa, anggota, ternyata atau ini. Nah ini kita gini, pada waktu tiba-tiba kita di dekat lewat Jungkat, di sana tiba-tiba ada petugas, ada cegatan itu, ya itulah dicegat sama aparat, terus kita buka. Kan dicek nih, kita buka ini jendelanya. Menurutmu, friend, kita berempat sipit semua.
percaya nggak kalau kita polisi? Terus dia pikir, ya mungkin aja sih mas, kan ada sekarang orang Tionghoa yang polisi. Iya, andai kata pun misalnya dia percaya, terus Bapak di bagian apa? Kalau di bagian intel juga nggak akan percaya kita itu matanya sipit semua. Terus kamu pakai strobo. Terus dia bilang, oh iya ya bener juga ya. Tahu ya maksudnya ya? Nah artinya gini, saya bicara sama dia, ini fungsinya strobo ini adalah untuk misalnya untuk membelah keramaian pada waktu ada hal-hal yang urgensinya ada, emergensi. Jadi kalau misalnya ambulans atau apapun itu dia memang untuk membuka jalan. Jadi terkadang kita lalai dan menyalahgunakan apa namanya yang jadi fungsi kita dan peran kita. Nah, ini saya baca sebuah syair ya, jadi kita masuk di dalam keluarga. Next coba. Nah, pernah tahu Khalil Gibran? Siapa yang tahu? Khalil Gibran? Ada yang tahu? Tahu ya, beberapa orang tahu ya Khalil Gibran. Khalil Gibran adalah seorang penyair dari Libanon, seorang Kristen Ortodok, padahal dia biasa orang-orang banyak menganggap bahwa dia ya saudara sepupu kita. Enggak, dia seorang Kristen Ortodok dan seorang penyair. Dan dia menciptakan buku-buku Yesus Anak Manusia, kemudian ada beberapa sayap-sayap patah dan banyak syair-syair yang indah yang dia buat. Salah satunya yang dicuplik dari Alkitab ini adalah ini. Saya baca untuk kita semua ya. Anak-anakmu dari Khalil Gibran. Anak-anakmu bukanlah anak-anakmu. Mereka adalah anak-anak kehidupan yang rindu akan dirinya sendiri. Mereka terlahir melalui engkau, tapi bukan darimu. Meskipun mereka ada bersamamu, tapi mereka bukan milikmu. Pada mereka engkau dapat memberikan cintamu, tapi bukan pikiranmu. Karena mereka memiliki pikiran mereka sendiri. Engkau bisa merumahkan tubuh-tubuh, tapi bukan jiwa mereka. Karena jiwa-jiwa itu tinggal di rumah hari esok yang tidak pernah dapat engkau kunjungi meskipun dalam mimpi. Engkau bisa menjadi seperti mereka, tapi jangan coba menjadikan mereka sepertimu. Karena hidup tidak berjalan mundur dan tidak pula berada di masa lalu. Engkau adalah busur-busur dalam tempat anak-anakmu menjadi anak-anak panah yang hidup diluncurkan. Sang pemanah, ini artinya Tuhan, sang pemanah telah membidikkan arah keabadian dan dia meregangkanmu dengan kekuatannya sehingga anak-anak panah itu dapat meluncur dengan cepat dan jauh. Jadikanlah tarikan tangan sang pemanah itu sebagai kegembiraan. Sebab ketika dia mencintai anak-anak panah yang terbang, maka dia juga mencintai busur yang telah diluncurkannya dengan penuh kekuatan. Diambil dari Mazmur 127 ayat 3-5. Sesungguhnya anak-anak laki-laki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Saya mulai jabarkan, ya. Bagi yang mempunyai anak atau sebagai anak atau yang sekarang sebagai orang tua. Pertanyaannya, apa pandangan Anda tentang anak-anak Anda? Apakah anak hanya sebagai sebuah pameran, estalase keberhasilan Anda, atau pribadi yang meneruskan panggilan Tuhan?
Coba dijawab. Anak-anak kadang-kadang menjadi satu pameran kita. Kenapa? Anakku sekolah di sini loh. Anak saya seperti ini loh. Sebenarnya itu adalah satu ekspektasi pikiran orang-orang tuanya yang ditaruh di anaknya, yang sebenarnya belum tentu kadang-kadang anak itu setuju dengan pikiran kita. Sering nggak kita berpikir kayak gini? Papa mama itu sudah berkorban loh buat kalian, buat hidup kalian. Kami sudah bekerja mencari nafkah untuk kehidupanmu, untuk sekolahmu, untuk masa depanmu. Tapi pernah nggak kita berpikir bahwa anak-anak pun berkorban karena kita? Anak-anak berkorban karena kita itu seperti ini. Aku punya mimpi buat hidupku, tapi papa sama mama menyuruh aku bukan di jalanku. Karena supaya aku bisa diterima oleh cinta mereka, aku akan ikut dengan apa yang mereka mau. Bertahun-tahun anak itu berkamuflase, terus kemudian melawan dirinya sendiri. Dia harus berkorban, sampai di titik di mana pemberontakan. Ini yang sering kita terjadi dalam kehidupan diri kita sendiri. Makanya anak pertama kami, anak nomor 1 saya, jadi kita tanya ke dia, pattern kamu untuk ke depan itu apa, jalan kamu untuk itu apa? Papa bisa bantu apa terhadap diri kamu? Kita ada ekspektasi karena gini, di orang tua saya itu menyekolahkan kami itu cukup effort sekali. Sampai jual segala sesuatu, jual rumah, segala sesuatu effort sekali. Sampai akhirnya kita bisa lulus kuliah sampai adik saya nomor 4. Dan kami itu berpikir bahwa pendidikan itu sangat penting. Dan karena pendidikan sangat penting, dan itu akhirnya itu kita bawa ke anak-anak. Timbul satu pertanyaan seperti ini. Apakah dengan pendidikan itu membawa satu garansi bahwa kita itu pasti akan sukses di dalam di kemudian hari? Enggak. Ada kok putus sekolah juga sukses ada. Tapi harus menjadi satu hal yang harus kita ingat. Bahwa pendidikan sebenarnya tidak menggaransi apa-apa untuk kita itu meraih apa yang kita mimpikan, apa itu kesuksesan. Itu enggak menjamin apa-apa. Tapi satu hal, pendidikan itu membuka peluang seluas-luasnya untuk kita bisa sukses. Garansinya memang enggak ada. Ya garansinya Tuhan. Garansinya Tuhan. Kita percaya bahwa kesuksesan dari Tuhan. Tetapi pendidikan itu membuka kesempatan, membuka peluang untuk kita bisa sukses. Jadi ada berapa sebenarnya orang yang berhasil mencapai sesuatu yang dia impikan? Yang sekolah atau yang tidak sekolah? Secara persentase pasti lebih banyak orang yang sekolah. Nah, kenapa orang tua saya sangat ngotot dengan hal yang kayak gitu? Karena mereka tidak bisa memberikan apa-apa. Harta nggak bisa. Mereka sekolah yang harus dikejar. Itu pun yang kita berlakukan ke anak-anak. Akhirnya, kamu jalan. Padahal saya ingin dia juga masuk ke kedokteran, karena itu mimpi saya dulu waktu saya sekolah. Saya ingin masuk ke kedokteran, enggak berhasil, malah adik saya yang masuk, jadi adik nomor 2. Jadi, saya ingin anak saya juga nomor 1 juga, karena dia prestasi di sekolah, masuk dong di kedokteran. Dia bilang, ini tuh bukan jalanku loh, bukan hatiku loh. Nanti
dia nggak mengancam, tapi dia bilang nanti berantakan nanti. Akhirnya saya melihat bahwa ya ini, firman ini bilang bahwa kita ini orang tua itu sebenarnya tinggal di masa lalu, karena mereka tinggal di masa depan. Kita hanya sebagai busur, anak kita itu anak panahnya, dan yang mengarahkan ke poin visinya itu Tuhan. Akhirnya saya tahu fungsi saya dan peran saya. Saya harus menjadi busur yang kuat pada waktu Tuhan menarik busur itu untuk anak-anak saya. Karena Tuhan menaruh cita-cita atau harapan kepada kita masing-masing itu berbeda-beda. Makanya tadi dibilang, Khalil Gibran aja bilang bahwa pikiranmu itu bukan pikiran anakmu. Ini kita bukan berbicara tentang ini ya, berbicara kita tuh harus memberontak ke orang tua, enggak. Jangan ya. Saya bicara lagi gini. Sering saya bicara dengan teman-teman gini. Kalau Anda itu berpikir logika, jangan logika itu jatuh ke perasaan. Paham ya maksudnya ya? Gini, kalau 1 ditambah 1 sama dengan 2. Atau 1 tambah 1 sama dengan 4 dikurangi 2. Atau 1 tambah 1 itu sama dengan 8 dibagi 4. Benar nggak? Benar. Terus pada waktu ada orang yang mempunyai prinsip bahwa 1 ditambah 1 sama dengan 2, ketika saya bilang 1 tambah 1 sama dengan 4 dikurangi 2, orang itu menjadi marah. Ada nggak seperti itu? Ada nggak? Angka itu adalah logika. Nggak bisa diperasaan. Jadi kalau angka 1 itu nggak bisa jadi perasaan. Kenapa kita pada waktu kita beradu argumen dengan anak, atau kita berdiskusi, atau kita brainstorming dengan anak, kebanyakan orang tua jadinya apa? Baper. Benar? Benar ya? Saya nggak membela anak-anak loh ya. Nggak. Tetapi ini supaya kita semua menjadi satu pribadi yang menjalankan fungsi kita. Next ya. Setelah kita tahu anak kita, tugas kita itu seperti apa ya tadi? Tugas kita itu jadi busur. Busur itu gini, ada sebuah film cara membuat busur yang kuat. Itu luar biasa loh ya. Dipanasin, diasap segala itu sampai kelenturannya luar biasa. Dan dia pada waktu anak panahnya dibuat itu supaya dia ketepatannya ada, itu tergantung busurnya juga. Kalau busurnya melenceng atau enggak center, itu bisa melintir itu anak panahnya. Nah, pada waktu kita itu dibangun oleh Tuhan menjadi satu busur, ya ketetapan kebenarannya itu harus persisten. Supaya pada waktu keturunan-keturunan kita dibangun anak panah itu supaya kita juga persisten pada waktu Tuhan mau, oh saya akan arahkan ke sana, itu pada waktu ditarik, itu kekuatan kita, itu selaras dengan tarikan Tuhan. Nah, kita buka ya, ini. Sesungguhnya anak-anak laki-laki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Dan buah kandungan adalah upah. Saya berhenti sampai di situ dulu. Mundur dulu. Nah, anak laki-laki itu adalah jagoannya Tuhan. Milik pusaka itu adalah sesuatu yang bernilai. Jadi jagoan itu dulu gini loh. Mungkin teman-teman siapa yang, ini angkatan saya nih kayaknya, suka main gundu? Siapa? Ton, main gundu Ton? Kok Ayub main gundu ya? Kita punya gacuan ya, biasa ya. Oh ini saya kelereng saya yang paling top ini pokoknya, bener ya? Bangkit ya? Kita nggak pakai sembarang kelereng nih, pokoknya gacuan saya yang ini. Pokoknya kalau saya nembak ini,
tak itu pasti kena ini kalau pakai gacoan ini. Nah, ini secara gamblangnya itu seperti itu, bahwa anak laki-laki itu adalah jagoannya Tuhan. Jagoannya itu dalam arti gini, hei, kamu anak laki-laki, kamu itu milik pusakaku. Kamu adalah pribadi yang mengembang tanggung jawab daripada saya. Kamu adalah pribadi yang saya andalkan. Untuk apa? Menjalankan apa yang menjadi rencana saya. Itu anak laki-laki. Yang kedua, anak perempuan adalah milik pusaka Tuhan. Dan buah kandungan adalah suatu upah. Buah kandungan itu jangan dipilih rahim. Buah kandungan itu perempuan. Buah kandungan adalah upah. Gini, kenapa buah kandungan itu adalah upah? Upah itu artinya adalah hal yang bukan diperebutkan ya, tapi dipertandingkan. Perempuan itu harus punya value, bukan murahan. Dia akan kalau diperebutkan gimana sih ya, memang benar sih ya. Cewek itu biasa kan dikejar banyak cowok ya Nyak ya gitu ya Nyak ya. Nah, tapi championnya pasti cuma satu. Nah, kan nggak bisa loh anak perempuan itu sembarangan kalau dia nggak punya value. Kalau dia nggak punya, misalnya dia punya sekolah yang baik, punya didikan dalam keluarga yang baik, punya karakter yang baik. Kalau dia nggak memiliki itu, dia juga akan pada waktu para jejaka itu mendekati dia itu kan pasti hawanya juga sama. Kalau cewek ini rusak, sudahan, hawanya untuk jejaka ini juga yang milihnya yang apa? Yang rusak juga. Makanya dibilang bahwa di sini adalah buah kandungan adalah suatu upah. Itu dipertandingkan. Satu yang mulia itu dipertandingkan. Makanya yang belum nikah di sini ya, anak-anak perempuan yang belum nikah, bangun nilai kalian. Jangan murahan jadi. Sekolah sebaik-baiknya, kalau orang tua kalian diberikan kesempatan untuk sekolah disekolahkan, sekolah sebaik-baiknya. Jangan murahan. Hei, saya kenalan ini. Wah, saya ini kemarin ini di Instagram saya ini. Lihatnya banyak banget tuh view-nya. Ya, saya tahu sih. Kalau anak-anak remaja kan, maaf nih ya, otaknya masih trapesium. Tahu nggak? Trapesium itu lancip gitu loh ya. Bentuknya masih belum bulat ya. Nyakitin sana sini, anak remaja sih gitu ya. Kalau sama mamanya sama orang tuanya kan suka gitu sih ya. Kalau dikasih tahu masih senggol sama, apaan sih? Saya yang paling tahu di dunia ini. Ya gitu ya, anak remaja gitu ya. Tapi kan anak remaja sini enggak ya kan. Enggak ada yang ngaku. Ya. Jadi punya value anak-anak perempuan. Nah, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Nah, ini di tangannya Tuhan. Demikianlah anak-anak pada masa mudanya. Jadi anak membangun satu nilai ini pada waktu kalian sekarang ini. Bukan nanti sudah tua baru kita membangun nilai kita. Ya bukan terlambat sih. Cuman kan Anda tidak bisa menikmati hal-hal yang berharga lebih panjang. Benar ya? Kalau sudah misalnya seusia saya, udah gocap gitu ya, itu kan berarti kan menikmatin anugerah kebaikannya kan value-nya kan jadi sedikit. Tetapi pada waktu masih muda, masih remaja, sudah membangun nilainya, kan menikmati segala sesuatunya itu baik-baik aja gitu, panjang gitu. Ya, berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semua itu. Yang membuat tabung panahnya siapa? Orang tuanya. Menyiapkan segala sesuatu. Anak panah itu kan ada tabungnya ya. Ada apa? Kayak selongsongannya itu ya. Itu orang tuanya harus dibangun. Kalau enggak berantakan. Anak panah itu. Masa dijinjing gini kan? Enggak. Dia ditaruhkan di tabung. Anak dikasih keamanan oleh orang tuanya. Ya, kemudian pembahasan selanjutnya. Terus bagaimana sih orang tua mendidik anak-anak? Sebenarnya ayatnya ada. Di Mazmur 34 ayat 12. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan, akan kuajarkan kepadamu.
Kalau kita lihat di Immanuel ya, di sekolah Immanuel itu di Mazmur 1 ayat 7 ya, takut akan Tuhan adalah awal dari hikmat. Ya, tetapi orang bodoh menghina didikan ya. Jadi takut akan Tuhan itu fear of God itu sebenarnya bukan rasa takut. Tetapi kalau gembala dulu mengilustrasikan gini, kamu takut nggak Roy kalau di tempat gelap kalau di sini ada hantunya? Itu kita merasa takut karena kita merasa bahwa kita percaya bahwa itu tuh ada barang itu. Artinya takut akan Tuhan itu mengakui keberadaan Tuhan itu ada dan menjadi sumber dari segala sesuatu. Itulah hikmat, itulah pondasi awal. Nah kedua, itu di Ulangan 6 ayat 5-7. Ini yang harus diajarkan ke anak-anak. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Jadi kebenaran Tuhan itu diajarkan tuh. Kita itu bersyukur bahwa di sini itu gembala itu memberi satu pengajaran yang tiap minggu. Terus kadang-kadang orang kalau misalnya nggak ngerti atau apa-apa, ya nanya. Saya dulu bicara sama Babe itu gini, kadang orang kok nggak ngerti ya Babe bicara apa, terus orang itu berhenti di sini aja. Ada gap masalahnya. Problemnya gembalanya yang suruh turun. Sedangkan namanya visi sama misi itu harus dijalanin. Ini yang di bawah nggak mau belajar ke atas. Jadi antara antara ekspektasi dan realita ini jadinya gap, ada masalah di sini. Lah, ini yang diajarkan, yang kita ngerti di sini. Lah kan ya lucu, kalau ini kan kemunduran. Ya mungkin gembala akan menyederhanakan sedikit, turun sedikit. Tapi kita itu juga punya kewajiban untuk naikin level kita untuk belajar. Kalau nggak belajar, nilai kita juga nggak akan naik-naik. Ya seperti itu. Nah, anak-anak juga perlu dididik untuk mengantisipasi masa depan. Beda loh zaman kita sama zaman itu. Tadi gembala juga bicara, sebenarnya banyak tadi relevan dengan apa yang saya sampaikan pagi ini. Gembala bilang, zaman dulu itu kalau loncat itu loncat indah itu di Polonia itu di tempat berenang di Jakarta di dekat Jatinegara itu berapa meter, saya santai aja tuh dulu. Kalau sekarang itu kayak takut dengan, wah ngeri juga ya zaman dulu ya. Karena berjalannya waktu, perbedaan itu kan ada. Perbedaan, oh iya ya, ternyata dulu sama sekarang itu berbeda dengan dulu. Nah, bagaimana kita bisa menggapai pemikiran masa depan kalau kita nggak membangun itu mulai dari sekarang. Apa sih yang perlu diajarkan ke anak-anak kita pada saat ini? Ya, pertama itu ya takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan supaya mereka juga mengerti apa yang jadi kehendak Tuhan, kemudian menghormati Tuhan. Yang penting itu mereka memiliki pengalaman pribadi itu bersama Tuhan. Terus yang harus diingatkan ke anak-anak, ziarah itu penting. Nanti ada ayat terakhir, ziarah itu penting. Ziarah itu bicara ibadah. Kalau kita punya kesempatan untuk bareng-bareng dengan keluarga, bisa bareng-bareng ibadah, bareng-bareng sama keluarga. Jangan anaknya kemana, orang tuanya kemana, bareng-bareng ibadah. Anak-anak itu mulai dari sekarang membangun nilainya mulai dari sekarang. Terus
Tadi jabarannya mana? Nah, kemudian anak-anak juga harus dibangun ketaatan dan kesetiaannya. Terakhir pendidikan juga harus sebaik-baiknya saya katakan ini. Amsal 23 ayat 18 mengatakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Terus Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan penuh pengharapan. Nah, ada 2 poin terakhir yang perlu kita waspadai juga sebagai orang tua. Kita sering memperlakukan anak-anak itu dalam pemikiran kita. Jadi anak-anak itu diajar nggak sesuai dengan tahapan kita. Benar nggak? Jadi kita itu pikiran kita itu kita masukkan ke anak-anak akhirnya supaya mereka itu seperti kita pikirannya. Padahal anak-anak itu yang tadi kita omongkan dari awal bahwa anak-anak itu bekerja untuk masa depannya dia. Kita ini sudah bagian dari masa lalu. Nah, ini timbul pertanyaan setelah ini gini. Persaingan antara satu sama lain, anak itu ada nggak sih? Anak satu iri satu sama lain ada nggak sih? Ayo anak-anak yang masih muda sama saudaranya ada yang iri nggak sih? Ada ya? Cece dibeli ini itu kok aku enggak sih? Koko dibeli ini kok aku enggak? Adikku dibeli ini kok saya enggak? Ada enggak seperti itu? Nah, pernah ada pertanyaan enggak? Ini pertanyaan yang agak mengerikan buat orang tua. Papa sama mama itu sebenarnya sayang sama kita sama apa enggak sih? Ada nggak anak-anak berpikir seperti itu? Ada nggak? Pernah pikir gitu nggak? Kamu siapa? Belakangnya Thomas tuh, siapa itu? Yang berdua itu? Ada nggak berpikir nggak? Papa sama mama itu lebih sayang mana sih? Aku apa Cece atau saudara? Pernah berpikir gitu nggak? Ada ya? Ada yang pikir gitu? Kita sama saudara kita gitu nggak? Terus saya tanya, jawabannya apa coba? Kita tuh nggak bisa memungkiri loh, kadang-kadang kita lebih memperhatikan satu anak dibanding anak yang lain, bener ya? Bener gak sih? Iya. Kalau versi orang tua saya, siapa yang lebih butuhkan, itulah yang dia lebih diperhatikan. Sebenarnya jawabannya gini. Ini pemikiran saya ya. Saya itu akan berdiskusi tentang hal-hal yang logika, hal-hal yang bisa kita ajak tentang diskusi masa depan atau apapun, itu dengan anak saya nomor 1. Karena dia bisa menjabarkan sesuatu secara detail, dia bisa kita ajak, itu bisa. Tetapi kalau saya bekerja, terus butuh sesuatu atau hal-hal yang saya nggak bisa handle, itu saya berpikirnya bukan anak 1, anak ketiga atau keempat, tapi anak saya nomor 2. Karena dia cekatan dan dia tuh ringan tangan. Bukan suka gaplokin, enggak, maksudnya dia cekatan, cepet. Oh ya, oke, aku ini. Kalau anak nomor 3, segala sesuatu terkait dengan prinsip. Ini bisa diajak berdebat. Keempat, ketika kita kadang-kadang anak bungsu ya, kita kalau misalnya jalan-jalan atau kita mau mendengar sesuatu, sebuah cerita, dia itu bisa interpersonate, tahu nggak? Interpersonate. Bisa menirukan siapa yang dia ini loh. Dia ceritakan, misalnya dia menceritakan tentang Tante Fani misalnya gitu. Tante Fani itu kemarin Pak, itu dia pas makan roti itu, dia itu pelan, dia itu bisa interpersonate seperti itu.
Nah kita itu tertarik dengan hal-hal yang itu sama dia. Kalau bercerita masalah, menceritakan sebuah keadaan. Nah sebenarnya bukan masalah pilih kasih. Tetapi kita nyaman di dalam satu keadaan tertentu dengan anak-anak itu. Saya rasa semua cinta itu sama orang tua kita berikan. Cuman mungkin penempatannya di koridornya di mana. Sepakat Bapak Ibu? Sepakat gak? Baru kebuka ya, kayak gitu ya. Coba dicek bener gak? Ya. Jadi ayatnya ada, jadi bapak-bapak jangan membuat sakit hati anak-anakmu supaya gak tawar hatinya. Kemudian perkembangan anak itu seperti biji sesawi. Dia tuh ditabur, kemudian dia tumbuh sampai besar, sesuai tahapannya. Jangan dia tiba-tiba suruh jadi pohon, enggak ditanam, enggak diapa, suruh jadi pohon, enggak bisa. Nah, terakhir, Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Keren nih. Istrimu akan menjadi pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberikan orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Damai sejahtera atas Israel. Bahagia enggak kalau orang tua dikasih berkat sama Tuhan seperti ini? Tapi kita harus tahu fungsi kita dan peran kita. Kesimpulan terakhir. Nah, ayah itu harus menjalankan fungsi dan perannya sebagai pembawa visi dari Tuhan. Misinya bagaimana? Dia juga harus jadi pelindung. Ini yang Babe sering bilang nih, pembapaan. Pengayom, pemimpin, juga imam, dan bertanggung jawab atas kehidupan keluarganya. Ini perannya. Jangan kebalik-balik. Ya. Terus ibu itu menjalankan fungsinya sebagai istri, itu penolong terhadap suaminya, dan menjadi penerjemah visi dan misi sang pemimpin untuk mengatur keluarganya dalam kasih sayang. Karena ibu itu kasih sayang. Ya. Kasih sayang besar. Bapak itu cenderung mungkin ketegasan, tapi bapak itu romantis loh sebenarnya. Sering nggak gini? Mungkin tanya istri saya. Yang kebanyakan menanyakan kabar ke anak-anak siapa? Kalau kita di Jakarta atau gimana? Saya ya. Karena saya gini, cobalah telepon si Koko itu, atau telepon si Nyonyo yang di Jogja, atau Cece yang di Solo. Kalau si Meme, atau Meme pas kalau Meme di Pontianak. Jadi itu kadang saya telepon langsung, tapi kebanyakan saya akan bicara ke istri. Bapak-bapak sering gitu nggak? Kalau anaknya jauh. Pasti istrinya yang disuruh ini ya, kebanyakan ya. Nah, ya seperti itu ya. Padahal bapak itu punya romantisme seperti itu loh. Tapi ibu itu kan yang kelihatan ya. Ya, kelihatan yang kelihatan yang kasihnya besar sebagai itu. Ya memang benar, karena perempuan itu pasti bermain dengan perasaan dia. Tapi cowok itu kan kadang-kadang dia bilang kerinduannya itu tertahan oleh reputasi dirinya sebagai ayah. Jadi nanti kalau saya nanya kan kayak saya tuh kayak kurang tegas gitu kan. Enggak, tapi itu yang sering terjadi. Nah, anak laki-laki itu pusakanya Tuhan dan menjalankan panggilan Tuhan itu sesuai dengan panggilan Tuhan. Jadi pusaka itu jagoannya Tuhan. Jadi kalau kita dilahirkan jadi laki-laki, itu kita juga harus bersyukur bahwa kita itu jagoannya Tuhan. Tapi beratnya, kenapa? Kita itu memikul tanggung jawab, kamu jadi pemimpin.
Itu berat loh sebenarnya. Nah, anak perempuan itu adalah buah kandungan yang indah untuk menjadi penerus generasi pewaris kerajaan Allah yang hidup dalam perkenanan Allah. Perkenanan Allah. Yang terakhir itu garis bawain ya. Generasi pewaris kerajaan Allah yang hidup dalam perkenanan Allah. Generasi itu kita jabarkan dulu sebelum kita tutup. Generasi itu adalah satu kelompok orang yang hidup dalam satu zaman yang sama, pemikiran yang sama, sikap yang sama. Kan ada itu gen boomer, gen X, terus millennials, Z, alpha. Itu generasi yang modelnya itu sama-sama. Itu dikategorikan. Problemnya gini, generasi itu menjadi satu pewaris kerajaan Allah. Kerajaan Allah, ayo ingat, kerajaan Allah yang sering disampaikan oleh gembala itu ada 5. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita, kuasa, dan kelimpahan. Kebenarannya dipegang enggak? Generasi ini bagaimana menjadi satu pewaris kalau kamu enggak berjalan dalam kebenaran Tuhan? Mau generasi angkatan tua kayak angkatan apa, tapi kamu nggak akan bisa jadi pewaris kalau kamu nggak menjalankan apa yang jadi kebenaran Tuhan. Hidupnya juga harus perkenanan Tuhan. Lah perkenanan Tuhan, kalau Brother Ayub tuh ngomongnya gini, kita mau tahu maksudnya Tuhan gimana, ya sudah gampang, gerejamu bergerak kemana, gembalamu bergerak kemana, udah ikutin, selesai. Tegang semua kan? Nah, saya tutup ya. Jadi ini, sebagai penutup, jadi itu ada seorang ibu sudah tua. Ibu ini sudah tua, dia punya 3 orang anak, anaknya itu sangat mengasihi ibunya. Yang pertama, dia kasih gini, mamanya itu ini, maaf, matanya sudah enggak terlalu kelihatan. Nah, anak yang pertama bilang gini, saya kasih mama rumah yang bagus. Saya sebutlah misalnya di daerah Pondok Indah. Wah keren-keren, pokoknya dengan isi-isinya. Bilang. Terus anak nomor 2 nggak mau kalah ini. Mama saya beliin mobil yang paling bagus apa sih? Iya, Lexus lah ya, apalah saya nggak terlalu lah. Lexus BMW atau apapun lah ya, itu pokoknya yang terbaru sama sopirnya. Mama kalau mau pergi kemana-mana sudah saya sediakan, semua mama mau pergi kemana-mana. Yang ketiga dia bilang gini, mamaku tuh matanya sudah nggak kelihatan, baca Alkitab nggak bisa, baca itu nggak bisa. Saya kasih parrots tahu ya, apa ya? Apa burung apa itu yang bisa ngomong itu? Kakak tua ya? Kakak tua itu bisa ngomong kan ya? Ya, anggap aja beo apa kakak tua lah ya. Anggap burung beo lah ya. Jadi beo itu tuh bisa baca. Supaya mamaku nggak perlu baca, terus diceritain sama beo itu. Nah, terus satu kali mereka kumpul dengan mamanya. Anak pertama diomongin sama mamanya gini, aku ini terima kamsia banget ya, kamu baik banget sama saya sediain rumah yang segala fasilitasnya ada. Tapi aku tuh nggak bisa lihat, saya kesana sini juga bingung. Ini saya indahnya di mana rumahnya, saya itu nggak kelihatan, bilang gitu. Nah, tapi anaknya ya sudah mama nengwati, ya anaknya biarpun wah kok nggak bisa kayak gini, nggak sesuai ekspektasi mamanya. Terus yang kedua anaknya, sorry ya anak nomor 2, mobilmu ini mama bisa nikmat, cuman mama tuh nggak bisa lihat apa-apa, di jalan juga mau lihat apa sih, kanan kiri nggak bisa lihat apa-apa, nggak kelihatan mama itu, tapi makasih ya atas kebaikanmu. Nah tapi terus anak nomor 3, wah berarti hadiah yang paling bagus tuh saya ya. Karena mamanya kan pasti bisa dengerin suara bionya baca apa gitu kan.
Terus mamanya bilang, anak yang ketiga, Cah Bagus, anak ganteng gitu. Anak ganteng, Mamah terima kasih ya, kamu kirimin mamah ayam goreng. Gitu ya. Jadi saya nggak kelihatan BO-nya itu, burung apa? Burungnya itu digoreng karena dia nggak tahu artinya ya. Kok nggak ketawa sih? Oh, ketawa kan? Ya Tuhan Yesus berkati kemuliaan buat Allah kita. Masa saya segaring itu sih ya? Ya terima kasih Tuhan Yesus berkati. Kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau membukakan kami mempunyai fungsi dan peran kami sesuai dengan apa yang Tuhan harapkan. Biarlah itu menjadi satu pegangan buat hidup kami untuk kami menjalankan panggilan-Mu. Jangan jauhkan kami dari segala penyertaan dan bimbingan-Mu. Firman itu menjadi kekuatan buat hidup kami dan kiranya semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih.